Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1. Kali ini kami akan membahas chapter 8 mengenai Developing an Effective Ethics Program. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Valdayanti, rekan saya Nursamsi Adillah, dan Rizka Okta Putri. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu dilema etis. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. Yang ketiga, perlunya pengorganisasian etika. Yang keempat, program etika yang efektif. Yang kelima, kode etik. Yang keenam, pejabat etika. Yang ketujuh, pelatihan etika dan komunikasi. Yang kedelapan, sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika. Dan yang kesembilan, peningkatan berkelanjutan dari program etika. Yang kesepuluh, kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai dilema etis. Nah, di sini sebelum kita masuk mengenai dilema etis, saya akan bercerita mengenai sebuah kasus di perusahaan. Kita dari seorang mahasiswa dari lulusan dari Universitas Indiana. Nah, dia bernama Thor. Di mana Thor ini orang yang masih sangat muda, yang dia magang di Zerning Department Store selama 2 tahun. Nah, walaupun dia sangat muda, dia sangat dihormati oleh orang yang lebih tua di sana karena kemampuannya dan keahliannya, serta dia menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pelanggannya. Nah, di sini beberapa minggu lalu kita ini mulai mendengar rumor tentang salah satu manajer unit, yaitu namanya Zara. Dia memeriksa laporan terakhir dari Zara dan memverifikasikan bahwa Zara ini merupakan salah satu manajernya yang merupakan salah satu dari manajernya yang sangat baik gitu. Nah, unitnya membukukan volume penjualan yang tertinggi dan menerima umpan balik pelanggan yang positif gitu. Dan mereka menunjukkan pengendalian biaya yang sangat baik. Nah, orang-orang juga melakukan inspeksi dengan baik secara konsisten dan faktanya bahwasannya Zara secara konsisten dinilai lebih tinggi dari semua manajer lain selama 2 tahun terakhir. Namun dia bingung di sini kenapa si Zara ini tidak dipromosikan seperti itu. Nah, jadi singkat ceritanya, si Thor ini mulailah dia mencari dan menyelidiki mengapa dengan penjualan yang sangat bagus dan pengendalian biaya yang sangat bagus serta umpan balik yang baik dari pelanggan, mengapa dia tidak dipromosikan. Nah, ternyata ada beberapa hal yang dia temukan, beberapa hal yang aneh setelah dia bertanya kepada beberapa klien dan pelanggan. Ternyata ada menemukan pelanggan yang mengatakan kepadanya bahwasanya untuk barang-barang kecil mereka biasanya menyerahkan uang tunai kepada Zara dan menyuruhnya untuk menyimpan kembaliannya. Nah, Tito ini segera menemukan bahwasanya penjualan ini tidak diungkapkan. Nah, selanjutnya dia memeriksa penyusutan toko atau item yang mungkin ada yang dicuri atau yang rusak. Nah, data ini menunjukkan beberapa penyusutan tetap tidak ada yang berlebihan secara signifikan. Nah, setelah beberapa minggu penyelidikan, kita menemukan bahwasannya Zara menggunakan uang atau uang tunai sebagai pembayaran yang tidak tercatat kepada staf retailnya. Dia memberikan uang dalam bentuk bonus kerja, insentif, lembur dan kerja di luar jam kerja gitu. Nah, dia tahu ini melanggar prosedur. Nah, prosedur perusahaan, namun dia tidak bisa membuktikan secara pasti bahwasannya Zara benar-benar mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk mencapai kinerja yang tinggi yang telah menjadi ciri khasnya. Nah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya apakah Zara mencuri. Ya, memang mengetahui ada beberapa pembelian tunai yang tidak tercatat dengan baik, namun Zara secara resmi mendapatkan uang. Nah, baik melalui pencurian atau hanya dengan menyimpan kembalian yang diberikan pelanggan untuk pembelian. Nah, dia tahu bahwa karena dana tersebut tidak terdaftar dalam pendapatan. Nah, hari ini karena banyak perilaku bisnis yang tidak etis dan ilegal terus-menerus terjadi, bahkan program yang dirancang untuk mendorong pembuatan keputusan etis dalam bisnis merupakan kontroversi dewasa ini yang banyak pelaku bisnis tidak etis gitu. Banyak pelaku bisnis yang tidak etis dan mencolok masih terus terjadi. Nah, dalam organisasi yang telah mengadopsi program seperti itu, Enron, BP, dan JP Morgan adalah contoh organisasi yang dengan kode etik yang mengalami bencana etis. Ada beberapa dari perusahaan tersebut yang memang
tidak etis seperti itu. Nah, banyak pemimpin bisnis percaya inisiatif etika harus muncul secara alami dari budaya perusahaan dan bahwa hanya memperkerjakan karyawan yang baik membatasi perilaku yang tidak etis. Selain itu, eksekutif bisnis dan anggota dewan seringkali tidak memahami bagaimana etika organisasi dapat diterapkan secara sistematis. Dalam bisnis, masalah etika adalah rumit dan menuntut organisasi untuk mencapai konsensus tentang tindakan yang tepat. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mengkaji korporasi sebagai entitas sosial, kemudian memberikan gambaran tentang mengapa bisnis perlu mengembangkan program etika organisasi. Selanjutnya kita mempertimbangkan faktor-faktor yang harus disertakan dan program seperti kode etik, pejabat etika, dan pendelegasian wewenang yang sepatutnya. Program pelatihan etika yang efektif, sistem untuk memonitor dan mendukung kepatuhan etika, dan upaya terus-menerus untuk memperbaiki program etika. Akhirnya kita mempertimbangkan kesalahan umum dalam merancang dan menerapkan program etika. Jadi masih banyak dilema-dilema etis yang memang walaupun program etika sudah dibuat dan itu masih tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. Nah, maksudnya di sini adalah perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan semata-mata hanya laba seperti itu. Nah, mereka juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Nah, mereka juga harus memikirkan hal tersebut. Perusahaan lebih dari sekedar jumlah bagian atau jumlah bagian dari hanya laba seperti itu. Nah, karena koperasi didirikan sebagai warga suatu negara dan atau bangsa, pada umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai individu. Melalui undang-undang dan pengadilan, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta atas keputusan mereka dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, jadi sebagai agen moral, perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum dan peraturan yang menetapkan perilaku bisnis. Nah, karena kita tahu bahwasanya perusahaan ini bukanlah manusia seperti itu. Nah, jadi sebagai agen moral, mereka juga harus taat kepada hukum dan peraturan yang diperlukan untuk memperlebar pembatasan struktural dan bimbingan terhadap program etik dan terhadap mereka sebagai agen moral. Nah, karyawan memiliki kewajiban moral untuk berpikir dengan bertanggung jawab melalui masalah etika yang kompleks untuk berkontribusi pada perilaku etis perusahaan secara keseluruhan. Jadi semua aspek perusahaan juga memang harus memikirkan tentang perilaku etis ini. Nah, dalam banyak kasus budaya perusahaan etika yang koheren tidak berkembang melalui hubungan individu dan antar pribadi, meskipun etika sering dipandang sebagai suatu masalah pribadi. Banyak yang percaya cara terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan itu adalah memberikan pendidikan karakter yang baik dan sensitif mereka untuk masalah etika. Teori ini menganggap perilaku etis berkembang melalui perjanjian dan konsensus seluruh perusahaan. Nah, meskipun teori ini dan asumsi ini patut dipuji karena mengandung beberapa kebenaran, perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan ekonomi di dunia memperkerjakan ribuan individu dari berbagai budaya yang tidak akan pernah mencapai kesepakatan tentang semua masalah etika. Jadi masalah etika memang akan terus ada seperti itu. Dan inilah memang yang harus kita pikirkan bagaimana cara agar masalah etis ini bisa kita atasi. Nah, soalnya perlunya pengorganisasian etika. Salah satu alasan mengapa program-program etika dibutuhkan dalam suatu bentuk atau bentuk lain adalah untuk membuat para karyawan peka terhadap masalah hukum dan etika yang berpotensi dalam lingkungan kerja mereka. Studi menunjukkan program etika dapat meningkatkan kesadaran etika karyawan, partisipasi dalam pengambilan keputusan etis, dan perilaku etis. Jadi memang program-program etika ini memang sangat diperlukan. Nah, jadi di sini untuk mempromosikan perilaku hukum dan etika, organisasi harus mengembangkan program dengan menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum yang menjadi ciri sejarah
budaya, industri, dan lingkungan operasinya. Tanpa program, standar program dan kebijakan seperti itu sulit bagi karyawan untuk menentukan perilaku apa yang dapat diterima dalam suatu perusahaan. Jadi memang kita harus memprogramkan, perusahaan memang harus memprogramkan. Nah, dengan tidak adanya program dan standar tersebut, karyawan umumnya membuat keputusan berdasarkan pengamatan mereka sendiri tentang bagaimana rekan kerja dan atasan berperilaku. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, petugas etika untuk mengawasi program, pendelegasian wewenang secara hati-hati, pelatihan etika formal dan audit yang ketat, pemantauan dan penegakan, dan revisi standar program. Nah, tanpa program yang kuat, masalah mungkin akan terus terjadi. Nah, selanjutnya, jika pimpinan perusahaan itu gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang harus didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah. Namun, untuk memenuhi tuntutan publik yang meningkat untuk pengambilan keputusan etis, perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani persoalan etika. Jadi semua lini memang harus sangat peduli dengan etika ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam program etika yang efektif. Nah, perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan semua karyawan memahami nilai-nilai yang mematuhi kebijakan dan kode etik. Jika budaya mendorong perilaku tidak etis, maka perilaku tidak etis kemungkinan besar akan terjadi meskipun perusahaan memiliki pedoman etika. Nah, pertimbangan bahwa pengadilan Prancis menghukum seorang pedagang Societe Generale 3 tahun penjara karena perannya dalam salah satu skandal perdagangan terbesar di dunia, pedagang dan pengacaranya mengklaim perusahaan mengabaikan bendera merah karena pedagang menghasilkan banyak uang bagi perusahaan. Bahkan pihak bank mengakui bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Karena itu berasal dari latar belakang bisnis, pendidikan, dan keluarga yang beragam. Jadi tidak dapat diasumsikan kita tahu bagaimana berperilaku yang tepat ketika kita memasuki organisasi atas pekerjaan baru. Jadi disinilah diperlukannya program etika yang efektif yang dapat diikuti oleh semua bagian di perusahaan. Nah, perusahaan farmasi merek mewajibkan semua karyawan bertanggung jawab untuk mendukung kode etik bisnisnya yang tersedia dalam 26 bahasa. Karena karyawan mengambil kelas etika untuk membantu mereka memahami bagaimana menyelesaikan dilema etika di tempat kerja, serta menerima pelatihan online untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etika dan membantu mereka dalam mempertahankan budaya organisasi yang etis. Nah, di sini ada persyaratan minimum untuk program etika dan kepatuhan. Yang pertama, standar dan prosedur seperti kode etik yang mencakup mampu mendeteksi dan mencegah perilaku menyimpang. Yang kedua, personil tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas program etika dan kepatuhan. Yang ketiga, tidak wewenang diskreasi yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, standar dan prosedur dikomunikasikan secara efektif melalui program pelatihan etika. Yang kelima, sistem untuk memantau, mengaudit, dan melaporkan pelanggaran. Yang keenam, penegakan standar, kode, dan hukuman yang konsisten. Dan yang ketujuh, peningkatan berkelanjutan dari program etika dan kepatuhan. Nah, tidak peduli apa tujuannya, program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Dua jenis sistem kontrol dapat dibuat. Orientasi kepatuhan menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku khusus yang diperlukan. Jadi, program etika yang efektif sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan, di mana di sini karyawan bisa tahu apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana mereka harus bertindak. Nah, program berbasis nilai meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika di tempat kerja, integritas, kesediaan untuk menyampaikan informasi kepada supervisor, penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat. Nah, program berbasis kepatuhan terkait dengan kesadaran karyawan akan risiko etis tempat kerja dan pemahaman yang jelas tentang aturan dan harapan yang memfasilitasi pengambilan keputusan.
Dalam analisis terakhir, kedua orientasi ini dapat digunakan untuk membantu karyawan dan manajer. Namun program berbasis nilai adalah dasar dari budaya etis organisasi. Jadi program berbasis nilai dan tingkat kepatuhan berbasis kepatuhan ini juga sangat membantu di dalam membangun program yang efektif dalam perusahaan. Nah, untuk presentasi berikutnya akan disambung oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah Code of Conduct. Diketahui persepsi akuntabilitas itu sudah berubah selama bertahun-tahun. Harapan untuk kode etik itu telah tumbuh dalam suatu organisasi. Saat ini masyarakat itu berharap karyawan mematuhi prinsip dan standar etika yang telah dibuat oleh organisasi. Nah, diketahui sebagian besar perusahaan memulai proses pembentukan program etika ini dengan melakukan pengembangan kode etik. Dari pengembangan tersebut terdapat 3 perbedaan. Yang pertama itu adalah Code of Ethics, yang kedua itu adalah Code of Conduct, dan yang terakhir itu adalah Statement of Values. Nah, yang pertama itu adalah Code of Ethics atau kode etik. Kode etik ini merupakan yang paling komprehensif. Kadang-kadang dia tuh inspiratif dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar aturan perilaku. Nah, kode etik umumnya itu menentukan metode dalam pelaporan pelanggaran, terus tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan struktur dari proses hukum. Nah, nanti teman-teman ada tabel 3. Tabel 3 itu menjelaskan apa sih manfaat dari kode etik yang komprehensif ini. Yang kedua adalah Code of Conduct. Code of Conduct itu adalah seperangkat satu dokumen tertulis yang mana berisi tentang jenis perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Nah, Code of Conduct ini lebih mirip sebagai suatu dokumen atau suatu seperangkat aturan. Nah, dengan demikian Code of Conduct ini cenderung cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan terhadap tindakan tertentu. Nah, teman-teman, terdapat ada beberapa hal faktor yang menyebabkan Code of Conduct ini gagal. Yang pertama, kode tidak dipromosikan dan karyawan pun tidak membacanya, yang mana tidak dijelaskan, tidak diberitahu, dan karyawan pun tidak membacanya, jadi tidak ada yang tahu gitu. Terus yang kedua, kode itu tidak mudah diakses, artinya ketika karyawan ingin mengaksesnya, karena tapi kode ini susah diakses, makanya timbulnya mungkin ketidakinginan untuk melihat kode tersebut atau menerapkan kode tersebut. Terus yang ketiga, bahwasannya kode ini terlalu legalistik sehingga sulit untuk dibaca oleh karyawan yang biasa. Yang keempat, kode itu ditulis terlalu samar. Dan yang terakhir, manajemen pun tidak menggambarkan baik tindakan ataupun jiwanya terhadap kode tersebut. Yang terakhir adalah Statement of Values atau pernyataan nilai, yang merupakan suatu pernyataan nilai yang ditujukan kepada masyarakat umum dan juga ditujukan kepada kelompok yang berbeda, yaitu pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, pernyataan nilai ini itu dibuat oleh manajemen dan dikembangkan melalui masukan dari pihak atau pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, diketahui bahwasanya kode etik ini dapat menangani berbagai situasi baik internal, baik penjualan dan praktik pengungkapan keuangan. Penelitian itu menemukan ada 6 nilai atau prinsip yang perlu ada dalam kode etik ini. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting. Yang kedua itu adalah rasa hormat. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang keempat itu adalah keadilan.
yang kelima kepedulian, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Nah, nilai-nilai ini tidak dapat efektif tanpa adanya distribusi pelatihan dan dukungan dari manajemen puncak, yang menjadikan nilai ini sebagai budaya perusahaan. Nah, selanjutnya adalah di mana teman-teman bisa lihat nih, ada tabel di atas yang mana itu menjelaskan apa sih manfaat dari penggunaan kode etik. Nah, yang pertama itu adalah memandu karyawan ketika kode etis itu tidak terlihat. Artinya di sini ketika kode etis itu tidak sesuai dengan jalurnya, maka dapat adanya hal panduan yang mana kembali lagi karyawannya ke jalur yang diterima, artinya sesuai dengan etis, yang mana awalnya melenceng dan dipandu lagi sehingga kembali lagi ke tindakan etis. Yang kedua, itu membantu perusahaan dalam memperkenalkan kepada karyawan terhadap budaya baru dan nilai-nilainya. Terus yang ketiga, itu membantu perusahaan mengkomunikasikan harapan dari stafnya terhadap vendor dan pelanggan. Terus yang keempat itu meminimalkan standar manajemen dan subjek yang tidak konsisten. Yang kelima, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah walaupun rumit. Artinya ketika peraturan pemerintah itu terlihat sulit, rumit, maka kode etik yang komprehensif ini dapat membantu menjelaskan, dapat membantu dalam mematuhi peraturan tersebut. Artinya gini, ketika kode etik komprehensif ini diterapkan, maka secara tidak langsung peraturan dari pemerintah juga terlaksana, juga dapat diterapkan oleh perusahaan. Jadi secara automatis atau automatically, artinya gitu. Yang keenam itu adalah membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis kita. Nah, kepercayaan publik itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika publik sudah percaya dengan entitas kita, maka secara otomatis nilai perusahaan kita akan meningkat. Ketika nilai perusahaan kita akan meningkat, muncullah investor-investor untuk berinvestasi ke perusahaan kita, dan kita dapat mengembangkan entitas yang kita miliki. Dan alhasil pendapatan kita menjadi meningkat dan terdapatnya peningkatan keuntungan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan bisnis kita, meningkatkan reputasi bisnis kita atau nilai perusahaan dari perusahaan yang kita miliki. Terus yang ketujuh, menawarkan perlindungan hukum atau membela diri dari tuntutan hukum. Ketika kita sudah mematuhi tidak sesuai dengan kode etik, terjadi suatu masalah, kita dapat berlindung karena kita tidak melakukan pelanggaran tersebut. Kita dapat menjelaskan kode etik yang sudah kita patuhi. Yang kedelapan, meningkatkan moral, meningkatkan kebanggaan karyawan, loyalitas, serta merekrut karyawan yang berprestasi. Yang mana meningkatkan moral dengan kita mematuhi kode etik, dengan perusahaan itu berjalan sesuai budaya perusahaannya itu sesuai dengan kode etik, sesuai dengan etika yang ada, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan moral. Dan adanya kebanggaan dari karyawan, muncul kebanggaan dari karyawan karena dia merasa bahwasanya dia bekerja sesuai alurnya, dia tidak melenceng, dia tidak ada pelanggaran. Jadi dia bekerja dengan senang hati, alhasil timbullah loyalitas, dan kita dapat merekrut lebih dengan adanya persaingan sedikit, sehingga muncullah rekrutmen dari mungkin karyawan yang lebih berprestasi.
Yang kesembilan itu adalah mempromosikan perubahan sosial yang konstruktif dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan mendorong karyawan serta pemangku kepentingan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mempromosikan efisiensi pasar, terutama di area di mana hukum itu lemah atau tidak efisien, dengan memberi penghargaan kepada produsen barang dan jasa yang terbaik dan paling etis. Jadi ketika suatu area hukumnya itu lemah dan suatu tindakan tidak etis, adanya tindakan yang tidak etis, maka dengan memunculkan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, tindakan etis, maka dilakukan pemberian penghargaan kepada produsen agar memunculkan suatu tindakan yang etis dan menimbulkan barang dan jasa yang terbaik, menjual barang dan jasa yang terbaik. Penelitian menunjukkan bahwasanya karyawan di organisasi yang memiliki kode etik yang efektif itu cenderung tidak toleran terhadap tindakan etis kepada pemangku kepentingan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki tanpa kode etik. Nah, kode etik tidak akan dapat menyelesaikan masalah, namun kode etik itu dapat membantu dalam penyelesaian dilema etika. Teman-teman, diketahui bahwasanya kode etik itu tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi sehari-hari. Namun teman-teman, kode etik ini dapat membantu karyawan maupun manajer dalam menghadapi dilema etika dengan membatasi suatu aktivitas tertentu. Banyak perusahaan menggunakan kode etik, tetapi mereka tidak mengkomunikasikan secara efektif. Yang mana kode etik yang diletakkan di situs web atau adanya pelatihan manual itu tidak ada gunanya jika tidak dilakukan komunikasi secara pemberitahuan informasi secara terus-menerus kepada karyawan tersebut. Contohnya gimana? Apa yang diharapkan oleh perusahaan dari karyawan tersebut? Nilai atau value apa yang diharapkan dari karyawan tersebut? Terus menjelaskan hukuman apa yang akan didapatkan jika mereka melakukan suatu pelanggaran. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan yang tidak etis, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Maka itu dijelaskan. Dan juga hal ini kode etik menggambarkan dapat mengurangi peluang untuk tindakan yang tidak etis, sehingga mudah untuk mengambil keputusan yang etis. Selanjutnya adalah tabel 84, teman-teman juga bisa lihat tabel tersebut. Nah, yang pertama, tabel ini menjelaskan mengembangkan dan menerapkan kode etik. Yang pertama itu mempertimbangkan area risiko dan menyatakan nilai serta perilaku yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Nilai-nilai adalah penyangga atau hal yang terpenting dalam mencegah pelanggaran yang serius. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai untuk menyelesaikan suatu masalah etis. Terus yang ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai yang menghubungkan organisasi dengan orientasi pemangku kepentingan, mencoba untuk menemukan tumpang tindih dalam nilai-nilai organisasi dan pemangku kepentingan. Teman-teman, yang keempat itu adalah buatlah kode yang mudah dipahami dengan besertakan suatu contoh, sehingga ketika adanya contoh, seandainya ada gambaran contohnya perilaku ini, ketika perilaku ini dilakukan maka adanya pelanggaran ini, maka lakukanlah perbuatan yang ini, contohnya, cantumkan contohnya. Terus yang ke-5 itu informasikan selalu mengenai kode ini, sehingga karyawan itu mengerti. Nah, yang terpenting itu komunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, bahwasanya merevisi kode itu setiap tahunnya dengan masukan dari anggota organisasi dan juga pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah pejabat etika. Program etika ini harus diawasi oleh orang-orang yang memiliki pangkat tinggi yang dikenal menghormati standar hukum dan etika. Orang-orang ini disebut sebagai petugas etika yang bertanggung jawab
untuk program kepatuhan hukum dan etika di dalam organisasi mereka. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk yang pertama, menilai kebutuhan dan risiko yang ditangani oleh program etika di seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik atau etika. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap karyawan. Yang keempat adalah mengembangkan dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan masalah etika. Yang kelima, itu memastikan perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Yang keenam, itu memantau dan mengaudit kode etis ini. Memantau apakah sesuai dengan kode etis terhadap apa kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh perusahaan. Terus selanjutnya yang ketujuh, itu mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kode perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah melakukan meninjau dan memperbarui kode etik. Selanjutnya adalah pelatihan etika dan komunikasi. Nah, langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program pelatihan dan sistem komunikasi terhadap karyawan, terhadap kode etika yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, sejumlah besar karyawan itu melaporkan bahwasannya pelatihan itu sangat bermanfaat untuk mereka. Nah, program pelatihan itu juga dapat membuat karyawan mengetahui sumber dan standar sosial umum. Program pelatihan juga dapat membantu membuat karyawan untuk mengetahui bagaimana sumber daya perusahaan yang tersedia, terus sistem pendukungnya, terus personal yang ditunjuk dapat membantu mereka dengan nasihat etika dan hukum. Pelatihan dapat memberdayakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan membuat keputusan etis. Nah, banyak organisasi sekarang memasukkan pelatihan etika ke dalam upaya pelatihan pengembangan program dari kode etik dalam suatu perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat tabel 8.5 di samping yang mana itu merupakan tujuan utama program pelatihan etika yang berhasil. Yang pertama itu adalah identification atau identifikasi area risiko yang akan dihadapi oleh karyawan. Yang kedua, memberi pengalaman atas masalah yang dihadapi. Contohnya seperti simulasi tadi, bahwasanya diberikan suatu masalah, suatu hipotesis yang dihadapi dengan informasi yang terbatas. Nah, dari hal tersebut dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi satu karyawan. Ketika terjadinya masalah tersebut, mereka tidak bingung lagi untuk menghadapinya. Nah, yang ketiga itu adalah memberitahu karyawan bahwasanya suatu masalah yang mereka lakukan itu tidak ada dukungan sedikit pun dari organisasi, dan itu dapat mengevaluasi diri mereka apakah mereka itu melakukan kesalahan atau tidak, karena tidak ada sedikit pun dukungan dari organisasi terhadap tindakan masalah etis yang mereka lakukan. Selanjutnya yang keempat, memberitahu mereka bahwasanya itu adalah masalah individu yang mereka hadapi. Jadi mereka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka, sehingga mereka akan adanya rasa takut bahwasanya mereka harus bertanggung jawab. Jadi mereka harus menerima hukuman secara individu akibat tindakan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kelima, menjelaskan perilaku mereka dengan branding organisasi. Jika organisasinya, reputasinya itu baik, maka perusahaan harus menjelaskan, dia harus mencerminkan juga bahwasanya tidak hanya perusahaan tapi karyawannya juga, karena karyawannya melakukan tindakan yang etis, makanya branding dari perusahaan itu meningkat, maka harus diberitahu hal tersebut. Yang keenam, memberikan umpan balik atau respon, dan itu tidak untuk melihat bagaimana karyawan ini menangani suatu masalah. Yang ketujuh itu mengizinkan karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka.
terhadap suatu hal gitu, dan menyediakan jawaban kunci atas pertanyaan yang mereka lakukan ini selama waktunya itu adalah 24 jam. Yang terakhir, memberikan hierarki kepemimpinan kepada karyawan untuk kontak ketika mereka tidak tahu lagi bagaimana menghadapi dilema etika dan bagaimana menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi tersebut. Nah, itulah tujuan dari dilakukannya program pelatihan. Dan diketahui program pelatihan ini terhadap pengembangan etika itu sangat penting, karena jika hanya dilakukan hanya dilakukan pemberitahuan, terkadang adanya sebelumnya dijelaskan adanya tindakan satu yang mana lupa dalam mempromosikan, lupa mengkomunikasikan, dan itu berdampak terhadap lemahnya kode etik dalam budaya perusahaan. Dan dengan dilakukannya program pelatihan, dengan dilakukan secara terus-menerus suatu komunikasi informasi mengenai etika ini, maka secara tidak langsung karyawan itu akan terbiasa dengan hal-hal yang ini sesuai dengan etis, ini tidak sesuai dengan tindakan etis, dan ini pelanggaran yang ini hal ini dilakukan maka ini akibatnya. Jadi sebutkan contoh-contoh pelanggaran sehingga mereka tahu ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Nah, itulah gunanya adanya program pelatihan. Nah, contohnya seperti simulasi tadi. Dengan ada simulasi, maka perusahaan karyawan akan terbiasa. Apalagi diberikan umpan balik dan dia akan terbiasa untuk menghadapi suatu masalah dan diberitahu yang salah dan yang benar, dan dia akan menjauhi suatu tindakan yang salah tersebut, karena dia tahu bahwasanya jika dia melakukan hal tersebut dia bertanggung jawab atas individunya sendiri, dan akhirnya dia mendapatkan hukuman terhadap individunya sendiri. Dan itulah hal yang sangat penting dari hal tersebut. Maka pelatihan itu penting dan mengkomunikasikan itu penting juga, karena itu akan mengembangkan program etika dalam suatu perusahaan dan yang efektif, serta nanti akhirnya ketika budaya perusahaan sesuai jalur etisnya, maka nilai suatu perusahaan akan meningkat, reputasinya akan naik, dan akhirnya kinerja perusahaan akan menjadi baik, dan alhasil perusahaan akan diberikan kepercayaan publik, dan akhirnya memiliki pendapatan yang meningkat juga, dan mendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika, di mana adanya sistem internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran sangat berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja etis. Banyak perusahaan membuat jalur bantuan etika, juga dikenal dengan hotline, untuk memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan melaporkan permasalahan. Hotline etika paling efektif beroperasi secara anonim dan didukung 24 jam sehari, 365 hari setahun. Hotline atau meja bantuan yang mudah digunakan dapat berfungsi sebagai jaringan pengamanan yang meningkatkan kemungkinan mendeteksi dan menanggapi perilaku tidak etis secara tepat waktu. Hotline berguna sebagai titik kontak utama di mana komentar krisis, dilema, dan saran dapat diberikan kepada orang yang paling tepat untuk menangani kasus tertentu. Penegakan yang konsisten dan tindakan disipliner yang diperlukan sangat penting untuk etika fungsional atau program kepatuhan. Petugas etika biasanya bertanggung jawab untuk menerapkan semua tindakan disipliner atau pelanggaran standar etika perusahaan. Banyaknya perusahaan yang memasukkan kepatuhan etis dalam evaluasi kinerja karyawan. Selama evaluasi kinerja karyawan, mungkin diminta untuk
menandatangani pertanyaan bahwa mereka telah membaca pedoman etika perusahaan saat ini. Perusahaan juga harus menyelidiki kesalahan yang diketahui atau dicurigai. Selanjutnya, peningkatan berkelanjutan dari program etika, di mana meningkat sistem yang mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang lebih etis sedikit berbeda dari menerapkan jenis strategi bisnis lainnya. Implementasi membutuhkan perancangan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kendala yang ada. Implementasi menerjemahkan rencana tindakan ke dalam istilah operasional dan menetapkan sarana di mana kinerja etis organisasi akan dipantau. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis sebagai bergantung pada bagaimana struktur, sumber daya, dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan etisnya. Sikap dan perilaku orang harus dipandu oleh komitmen bersama terhadap bisnis dan bukan hanya kepatuhan pada otoritas manajerial tradisional. Selanjutnya, kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Banyak pemimpin bisnis menyadari bahwa mereka perlu memiliki program etika, tetapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program semacam itu. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, beberapa tujuan program yang paling umum adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis serta pelanggaran hukum untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan terutama untuk perusahaan multinasional untuk menghubungkan karyawan melalui budaya perusahaan yang menyatukan dan berbagai. Kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan ini adalah kesalahan pertama yang dilakukan banyak perusahaan ketika merancang program etika. Kesalahan kedua adalah tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur. Setelah konsensus tentang tujuan tercapai, perusahaan harus meminta masukan melalui wawancara kelompok fokus dan instrumen survei. Mencari tahu bagaimana karyawan mungkin bereaksi dalam situasi tertentu dapat membantu perusahaan lebih memahami bagaimana memperbaiki perilaku yang tidak etis atau ilegal baik secara reaktif maupun proaktif. Kesalahan ketiga adalah kegagalan manajemen senior untuk mengambil alih program etika. Mempertahankan budaya etis mungkin tidak dilakukan jika CEO dan pejabat tinggi lainnya tidak mendukung budaya etis. Di mana, seperti dibahas sebelumnya dalam bab ini, manajer tingkat atas termasuk Chief Financial Officer dan Chief Marketing Officer mungkin memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan karena tekanan mereka rasakan terhadap kinerja keuangan. Kesalahan yang keempat adalah mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan. Banyaknya program kepatuhan dirancang oleh pengacara untuk memastikan perusahaan dilindungi secara hukum. Program-program ini biasanya menghasilkan legalese yang kompleks yang hanya dapat dipahami oleh sedikit orang di dalam organisasi. Selanjutnya, kesalahan kelima adalah mentransfer program Amerika operasional internasional perusahaan. Di perusahaan multinasional, eksekutif harus melibatkan personel ke luar negeri mungkin dalam proses untuk menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan dan untuk meminimalkan potensi kesalahan yang berasal dari kesalahpahaman. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengembangkan inventarisasi praktik dan proses manajemen global yang umum dan memeriksa standar perilaku perusahaan berdasarkan standar internasional. Kesalahan keenam adalah merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian kuliah. Dalam kasus ini, peserta biasanya mengingat kurang dari 15% sehari setelah pelatihan. Solusi yang lebih praktis adalah dengan mengizinkan karyawan mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari melalui studi kasus atau latihan kompleks kecil.
Sebuah perusahaan tidak dapat berhasil dengan mengambil pendekatan kepatuhan legalistik terhadap etika. Manajer puncak harus berusaha mengembangkan standar etika yang tinggi yang berfungsi sebagai penghalang untuk perilaku ilegal. Jadi dalam menerapkan program etika dan kepatuhan, banyak perusahaan membuat kesalahan umum termasuk gagal menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program tersebut, tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur, gagal membuat manajemen senior mengambil alih program etika, mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan, mentransfer program etika ke operasi internasional perusahaan, yang merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian kuliah. Meskipun program etika seharusnya membantu mengurangi kemungkinan hukuman dari reaksi negatif publik terhadap pelanggaran, sebuah perusahaan harus ingin menjadi warga korporasi yang baik dan menyadari pentingnya etika untuk kegiatan bisnis yang sukses. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.